mempelajari tentang pendidikan anti korupsi. Ya, jadi kalau Bapak bilang semangat pagi, 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 paham? Semangat pagi, 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 pagi. Nah, luar biasa, kalian hebat semuanya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ade Putra Aryana sebagai penyuluh anti korupsi, dan hari ini saya akan memberikan pendidikan dasar anti korupsi bagi kalian semuanya, baik siswa maupun siswi, ya, untuk di khususnya SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Baik, yang pertama nanti kalian akan menyimak yaitu tentang pengertian anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio ini berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumper. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan atau keburukan. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka disebut bahwa kejahatannya itu adalah buruk, sangat tidak baik. Dan ini bagaimana juga kita sebagai manusia harus menampilkan akan hal seperti ini. Jangan sampai kalian sebagai generasi muda, generasi bangsa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi jelas adalah suatu kejahatan dan keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan terhadap dari kesucian normalnya dan keuntungan bagi pribadi ataupun orang lain. Ini nggak boleh kita menyalahgunakan daripada kekuasaan kita atau jabatan kita. Suatu nanti kalian mungkin bisa menjadi sebagai seorang jabat. Bapak doain mudah-mudahan kalian menjadi pejabat ya. Tapi jangan sampai kalian menjadi orang yang menyalahgunakan ataupun wewenang. Nah, khawatirnya biasanya yang sudah banyak terlihat tidak jauh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara langsung kita nggak boleh nih ya main masukin aja pegawai yang dibilang dari saudara-saudara kita. Jangan. Itu harus dimulai dengan seleksi. Itu namanya perbaikan dengan sistem. Mungkin di era dulu ada pernah kita dengar seperti itu, tapi untuk di era sekarang kita semakin nama pembaharuan. Mudah-mudahan bersyukur tidak lagi namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik di tubuh saya ataupun kalian semuanya. Karena dimulai itu dari kita dulu, bukan dari orang lain. Itu yang perlu kita tumbuhkan terhadap diri kita. Sedari kapan? Ya sedari sekarang. Sedari inilah kita untuk menampik akan hal terhadap tindak pidana korupsi. Undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan perkaya diri sendiri. Ingat kata-kata saya, dulu pernah saya katakan bahwa korupsi, K-nya itu adalah keinginan. K-nya keinginan, O-nya itu adalah orang, R-nya itu adalah right, U-nya itu adalah upeti. Upeti itu bisa uang, bisa barang, dan lain-lain sebagai macamnya. K-O-R-U. P itulah perkaya. SI-nya adalah sendiri. Karena keinginan orang raih upeti, perkaya dirinya sendiri. Sekalipun dia berjamaah, tapi kayaknya pengen sendiri. Nggak mungkin kayaknya pengen rame. Kalau orang manusia sudah seperti itu berarti tamaklah dirinya, serakahlah dirinya. Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, umpama dia punya jabatan, maka dia kurang, maka dia rakus. Apabila kita seseorang pegawai yang gaji kita sudah misalkan ditetapkan seperti itu, lalu kita nyari tambahan-tambahan dan lainnya, tapi menggunakan korupsi tadi. Jangan sampai seperti itu. Karena itu menyalahgunakan wewenang. Lansir buku pendidikan anti korupsi kata Sukiat, korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Nah, ini penting sekali jenis-jenis korupsi, yaitu mengutip buku tentang teori dan praktik pendidikan anti korupsi menurut studi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Praktik korupsi meliputi manipulasi uang negara, praktik suap, pemerasan, politik uang, dan kolusi bisnis. Oke, yang pertama, penyuapan atau dalam kata bahasa Inggrisnya adalah bribery. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang dan sejenisnya yang diberikan diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, konsep penyuapan korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Jadi apabila ada seseorang yang ingin melancarkan kerjaannya, yang ingin masuk kerja dan lain-lain, tapi hasil suap penyuap, nah dua-duanya akan dilakukan tindak pidana korupsi. Di mana mereka akan diadili? Mereka akan diadili ke meja hijau, yaitu tempatnya di peradilan tipikor. Apa tipikor? Tindak pidana korupsi.
Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Sudah banyak contohnya, ya, pejabat-pejabat negara yang menggelapkan uang negara. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita semuanya, baik saya ataupun kalian sebagai siswa-siswi generasi ke depan. Kalian sudah menampik akan hal tindak pidana korupsi dari sekarang, maka dari itu kita kuatkan. Kuatkan apa? Kuatkan iman kita, pertahankan ilmu kita. Lalu jangan lupa yaitu beramal. Ya tetaplah jaga dalam kondisional hal seperti ini ataupun hal kedepannya, karena nggak boleh sesuatu yang melakukan sebuah penggelapan atau pencurian. Yang ketiga adalah penipuan. Kalian sudah pada paham tentang penipuan, bahwa kejahatan ekonomi berwujud kebohongan. Misalkan ada orang MLM kemarin rame-rame trading, ya kan? Nggak tahunya dibohongi juga tuh orang ikut trading. Dan seseorang yang dijadikan sebagai alat, umpamanya kemarin contohnya siapa itu? Pokoknya seorang trader lah bahasanya. Ternyata dia ini di endorse, kekayaannya sengaja di endorse sehingga untuk menarik masyarakat, ya kan? Yeah. Masyarakat ikut. Oh ternyata sistem dia yang punya, sistem dia yang mainin. Akhirnya orang menang kagak tapi kalah terus. Bahkan sampai miliar-miliaran orang itu ditipu. Bahasa seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan sebuah kebohongan. 4. Pemerasan, yaitu korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Pak, urusin Pak, biar urusannya biar cepet nih Pak. Ya kan? Cepetan, biar agak, jangan sampai enggak. Itu namanya pemerasan. Yang kelima, favoritisme. Favoritisme ini dikenal sebagai bilik kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya, baik manusia atau yang lainnya. Jadi apabila saya sebagai pejabat negara, lalu ternyata saya punya keluarga, lalu ada orang lain yang selalu saya naikkan pangkat jabatannya adalah saudara saya, tapi orang lain tidak, padahal orang lain berkredibilitas, integritas, akuntabilitas. Itu salah besar tuh. Jadi naik jabatan tapi karena konektivitas, naik jabatan karena persaudaraan. Salah, jangan sampai seperti itu. Oke, ada 3 strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama represif, kedua perbaikan sistem, ketiga edukasi dan kampanye. Jelas ya? Oke, ada 9 nilai dan kebijakan prinsip anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Ini harus dimiliki oleh seseorang, baik kita ataupun orang yang ada di luar sana. Jujur penting, agama kita pun mengajarkan kejujuran. 2 adalah kepedulian. Peduli terhadap sesama, peduli apabila orang yang ada melakukan tindak pidana korupsi, minimal kita mengedukasinya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah melawan hukum, maka bukan tugas dan kewajiban kita. Sudah ada penegak hukum. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri harus dimiliki oleh setiap manusia. Tidak perlu lagi kita dalam hal segala apapun disuruh lagi. Atau bahasanya seperti petasan, ya, tar, gitar, jangan. Yang keempat adalah kedisiplinan. Disiplin penting, taat juga penting. Apabila kita sebagai pejabat negara, maka kita perlu disiplin, perlu menjalankan standar operasional prosedur yang ada di instansi tersebut. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita ingat, bukan hanya di dunia saja, tapi pun di akhirat. Patokan itu bahwa orang yang bernegara pasti dia orang yang beragama. Orang beragama belum tentu nih mereka mengikuti apa kata negara, belum tentu. Tapi kita jangan sampai menjadi orang hanya beragama saja tapi tidak bernegara. Harus dampingi, negara pun kita ikuti, agama pun kita ikuti. Tanggung jawab kita sebagai manusia, apalagi orang Islam, khususnya tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Jelas? Yang keenam, kerja keras. Kita memang wajib untuk bekerja keras, ya. Pantang mundur, ya. Jangan menyerah dan teguh hati kita untuk bekerja keras. 7, kesederhanaan. Tunjukkan, tampakkan bahwa kita ini orang yang bekerja keras tapi juga sederhana. Karena sikap sederhana ini jarang dimiliki oleh seorang.
Karena di era zaman sekarang, eranya teknologi, seseorang itu selalu mereka mengumbar segala sesuatu yang mereka punya. Betul atau tidak? Betul. Betul. Jarang menampakkan menunjukkan kesederhanaannya. Makanya penting sekali kita, sekalipun punya banyak uang, tapi sederhana betul. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang. Secukupnya aja kita hidup, jangan pengen kita keinginannya banyak, keinginannya tinggi, tapi kerja kerasnya enggak. Akhirnya seseorang itu indisipliner, melakukan tindak pidana korupsi, biar pengen duitnya cepat, duit banyak. Itu khawatir terjadi seperti itu. Yang kedelapan adalah sikap berani dalam diri kita. Berani dalam hal apa? Berani dalam hal benar. Kalau salah, jangan. Ini udah salah, pengen benar. Jangan sampai ada diri kita. 9 adalah keadilan. Adil, wujud kita, bentuk kita sebagai seseorang adalah al-adil, yang dibilang yang maha adil. Sebelum, walaupun belum tingkatan seadilnya diri kita, minimal kita bisa adil. Itu saja, walaupun belum bisa banyak, harus seperti itu. Oke, selesai ya? Paham? Jelas? Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan?